Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Chelsea versus Real Madrid. Laga leg kedua semifinal Liga Champions antara Chelsea kontra Real Madrid yang digelar di Stamford Bridge Kamis 6 Mei 2021 berjalan sengit. Namun pada akhirnya The Blues mampu keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Pada pertemuan pertama yang dilangsungkan di Stadion Alfredo Di Stefano pekan lalu, kedua tim bermain imbang 1-1. Kendati penguasaan bola lebih banyak dipegang Real Madrid, Chelsea mampu membuat sejumlah peluang emas. Bahkan di menit ke-18 mereka sempat menggentarkan jala gawang Los Blancos lewat aksi Timo Werner. Sayang gol itu dianulir lantaran Werner terjebak dalam posisi offside. Gol Chelsea akhirnya tercipta ketika pertandingan berjalan 28 menit. Aksi mengirim bola yang dilakukan N'Golo Kante cukup membuat lini pertahanan Real Madrid ketar-ketir. Setelahnya pria asal Prancis itu mengirimkan bola kepada Kai Havertz. Havertz melepaskan tembakan melengkung yang melewati kepala Thibaut Courtois. Namun bola membentur nisan gawang. Untungnya Werner tiba di waktu yang tepat dan hanya perlu satu sontekan untuk menyerangkan bola ke gawang Real Madrid. Chelsea 1, Real Madrid 0. Madrid langsung menggencarkan serangan demi menyamakan skor. Pada menit ke-35, Karim Benzema sempat menciptakan peluang emas yang berhasil diselamatkan Eduardo Mendy. Skor 1-0 untuk The Blues bertahan hingga jeda. Real Madrid membutuhkan gol untuk menyamakan kedudukan. Mereka lebih sering menguasai bola. Akan tetapi pada awal babak kedua, Chelsea justru lebih sering membuat sejumlah peluang berbahaya. Paruh kedua dibuka dengan sejumlah kesempatan emas yang didapatkan Chelsea. Umpan silang Azpilicueta menyasar tepat ke kepala Havertz. Ia kemudian membidik gawang Real Madrid. Namun bola hasil sundulannya membentur tiang gawang. Chelsea membuat 3 peluang emas tambahan setelahnya. Salah satunya tercipta pada menit ke-59, yang sayangnya gagal dimanfaatkan Havertz dalam situasi 1 lawan 1 kontra Courtois. Sementara Madrid masih kerepotan membongkar pertahanan The Blues yang begitu rapat. Sekalinya mendapatkan ruang tembak, bola tetap tidak bisa lolos dari pengawalan Edouard Mendy. Di menit ke-64, Eden Hazard mencoba peruntungannya dengan melepaskan tembakan di dalam kotak penalti The Blues. Namun bola bisa dimentahkan dengan baik oleh Mendy. Memasuki menit ke-70, dominasi Real Madrid mulai terlihat mengendor. Para pemain Chelsea pun semakin rajin membuat ancaman. Kehadiran Christian Pulisic yang masuk sebagai pemain pengganti membuat daya gedor The Blues semakin menjadi-jadi. Hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Chelsea mencetak gol keduanya. Benar saja, di menit ke-85, Mason Mount sukses membubuhkan namanya di papan skor dengan memanfaatkan assist dari Pulisic. Pada titik ini, harapan Real Madrid melaju ke final telah hancur berkeping-keping. Skor 2-0 bertahan sampai wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Chelsea dinyatakan sebagai pemenang dengan berhak melaju ke final setelah berhasil mengalahkan Real Madrid dengan agregat 3-1. Real Madrid siap menggaji David Alaba setara Sergio Ramos. Real Madrid dikabarkan siap membayar bek Bayern Munchen David Alaba dengan gaji yang sama dengan kapten tim Sergio Ramos. Ramos saat ini menerima gaji 15 juta pound setahun. Kabar ini bertolak belakang dengan rencana Presiden Real Madrid Florentino Perez yang sedang memujuk Ramos untuk menerima pemotongan gaji agar kontraknya diperpanjang. Menurut pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano, Perez menyetujui persyaratan untuk Alaba yang kontraknya dengan Bayern Munchen akan berakhir pada bulan Juni nanti. David Alaba dikabarkan telah menyetujui kontrak 5 tahun dengan Real Madrid. Pemain timnas Austria itu menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai sosok kunci di Allianz Arena. Ia turut membantu Bayern Munchen meraih banyak trofi di kancah domestik dan Eropa. Jika benar-benar deal dengan Real Madrid, kesepakatan itu akan membuat David Alaba masuk daftar bek dengan bayaran tertinggi. David Alaba sudah memperkuat Bayern Munchen selama 13 tahun. Namun dia sudah memutuskan untuk meninggalkan klub pada akhir musim nanti. Alaba dikenal sebagai satu di antara bek kiri terbaik di Eropa. Namun pemain Austria itu juga bisa bermain sebagai bek tengah dan juga gelandang. Kehadiran Alaba bisa memperkuat barisan pertahanan Real Madrid. Bek berusia 28 tahun itu juga bisa menggantikan peran Sergio Ramos yang sudah menua. Pogba kembali memuji Zidane. Gelandang Manchester United Paul Pogba sangat mengagumi Sir Zinedine Zidane ketika masih aktif bermain dulu. Tidak heran kalau dia menyebut pria yang kini melatih Real Madrid tersebut sebagai pemain Prancis terbaik sepanjang masa. Karir profesional Zidane berlangsung mulai tahun 1989 dan selesai pada tahun 2006. Selama 17 tahun ia pernah memperkuat 4 klub seperti Cannes, Bordeaux, Juventus, dan yang terakhir Real Madrid. Zidane pernah mengangkat trofi dari berbagai ajang selama 17 tahun karirnya sebagai pemain, termasuk trofi Piala Dunia yang diraihnya bersama timnas Prancis pada tahun 1998. Prestasi yang juga pernah dirasakan oleh Paul Pogba. Pogba mempersembahkan gelar juara Piala Dunia kepada Les Blues 20 tahun setelah Zidane.
Bahkan pria berumur 28 tahun itu juga menjadi penentu keberhasilan Prancis dengan mencetak salah satu gol di partai final melawan Kroasia. Kekaguman Pogba terhadap Zidane sudah mencapai taraf luar biasa. Ia bahkan tidak sungkan menyebutnya sebagai pemain terbaik sepanjang masa Prancis meski negara tersebut telah memproduksi banyak sosok hebat. Michael Platini salah satunya. Ini adalah pertanyaan yang berat. Mungkin saya akan berkata dan ini adalah opini pribadi saya. Dan juga karena generasi saya mungkin akan berkata Zinedine Zidane. Ada nama lain? Tentu saja. Thierry Henry, Jean-Pierre Papin, begitu banyak sosok ikonik pemain papan atas. Namun dari generasi saya akan mengatakan Zinedine Zidane. Ungkap Pogba dalam sesi tanya jawab. Perkataan Pogba ini bisa mengundang rumor yang mengaitkan dirinya dengan Real Madrid. Ya, Pogba cukup sering diisukan pindah ke klub raksasa Spanyol tersebut sejak beberapa tahun yang lalu. Dalam kesempatan itu juga, Pogba juga dimintai pendapat soal siapa yang terbaik di antara dua pemain terbaik dunia saat ini, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun untuk kali ini Pogba memilih untuk tidak menjawab. Messi atau Ronaldo? Itu bagus, namun pertanyaan yang rumit. Sebab tidak ada yang terbaik buat saya. Dua pemain yang berbeda. Mereka adalah dua pemain yang memberikan kebahagiaan saat ditonton. Banyak yang memiliki opininya masing-masing soal mereka. Namun mereka hanyalah dua sosok legenda di mata saya. Pungkas Pogba. Memang tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti soal sosok terbaik di antara dua pemain tersebut. Namun dari segi perolehan Ballon d'Or, Lionel Messi lebih baik ketimbang Cristiano Ronaldo. Ingin duetkan Haaland dan Mbappe, begini rencana Real Madrid. Real Madrid dilaporkan ingin menduetkan Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Los Blancos ingin merealisasikan target itu pada tahun 2022. Dilaporkan harian AS, Madrid ingin melakukannya secara bertahap. Merekrut salah satu dari keduanya di musim panas nanti, lalu satunya lagi diambil pada musim panas 2022. Mengacu sisa kontrak, Mbappe tampak menjadi target paling utama untuk musim ini. Penyerang Prancis itu hanya terikat dengan Paris Saint-Germain sampai Juni 2022 dan belum setuju memperpanjang kontraknya. PSG berpeluang kehilangan Mbappe pada tahun 2022 secara gratis andai kontrak baru tak kunjung ditekan Mbappe. Oleh sebab itu, menjualnya pada musim panas nanti menjadi opsi yang masuk akal. Apalagi nilai transfer Mbappe masih tinggi, mencapai 160 juta euro menurut transfer market. Jika Mbappe bisa direkrut tahun ini, maka Haaland menjadi incaran di tahun depan. Borussia Dortmund diketahui masih ingin menahannya sampai tahun depan, dan mengklaim striker Norwegia itu juga punya keinginan serupa. Kontrak Haaland di Borussia Dortmund juga masih tersisa sampai 2024, sehingga diperkirakan akan lebih mudah menembusnya di masa depan. Namun situasinya bisa saja berubah. Hal ini disebabkan posisi Dortmund di Bundesliga yang masih berada di urutan 5 klasemen. Jika di akhir musim nanti mereka gagal mengamankan 4 besar, tak menutup kemungkinan Haaland ingin pindah ke klub lain yang tampil di Liga Champions. Kalau sudah begini, Real Madrid yang bermain di Liga Champions musim depan berpeluang merekrut Haaland lebih dahulu. Apalagi nilai pasaran Haaland saat ini lebih murah, sekitar 110 juta euro, meski Dortmund diyakini meminta lebih. Jika Haaland direkrut duluan, maka Mbappe akan direkrut belakangan. Madrid akan menanti kontrak Mbappe habis pada tahun 2022 lalu menggaitnya secara gratis. Itu dengan catatan Mbappe menolak perpanjangan kontrak baru di PSG. Zidane tangani Real Madrid musim depan. Juventus segera umumkan Allegri sebagai pelatih. Zinedine Zidane 100% tetap menangani Real Madrid musim depan. Menurut laporan jurnalis Spanyol Javier Herraiz, Zidane tetap membesut Real Madrid karena seluruh manajemen dan mayoritas pemain mencintai pelatih asal Prancis tersebut. Zidane tetap menangani Real Madrid musim depan apapun yang terjadi. Zidane bahagia di Real Madrid dan mayoritas pemain Real Madrid bahagia bersamanya, tulis Javier Herraiz di akun Twitternya. Kabar tersebut sekaligus meluruskan pemberitaan yang ditulis media asal Italia. Mereka menulis Zidane dan Real Madrid akan bekerja sama musim depan. Sebab Zidane disebut-sebut tidak mempunyai hubungan baik dengan Perez yang kini juga menjabat sebagai presiden Liga Super Eropa. Karena itu manajemen Real Madrid bersiap menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih mereka musim depan. Namun dengan konfirmasi yang disampaikan Javier Herraiz, Zidane dipercaya tetap menangani Real Madrid musim depan. Kemudian kursi pelatih Juventus seperti yang sudah terdengar sebelumnya akan ditempati Massimiliano Allegri. Menurut La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sudah sepakat untuk kembali menangani Juventus per musim panas 2021. Sebelumnya, Massimiliano Allegri sempat menangani Juventus pada periode 2014 sampai 2019. Hebatnya dalam periode tersebut, Massimiliano Allegri menghadirkan 11 trofi bagi Juventus. Tentu yang paling membekas di hati fans Juventus adalah ketika Massimiliano Allegri membawa Juventus 5 musim beruntun menjuarai Liga Italia. Selain itu, Massimiliano Allegri juga 2 kali membawa Juventus ke final Liga Champions, musim 2014-2015 dan 2016-2017. Sayangnya di 2 final itu Juventus selalu kalah. Karena itu, ini merupakan modal bagi Massimiliano Allegri untuk meraih kejayaan bersama sinyonya tua di periode kedua kepelatihannya.
Gareth Bale hat-trick. Pelatih Real Madrid Zidane, dia pemain Tottenham Hotspur. Pelatih Real Madrid Zidane mengaku tidak menutup pintu untuk memulangkan Gareth Bale dari masa peminjaman di Tottenham Hotspur. Bale tengah dipinjamkan ke Spurs hingga akhir musim ini. Winger berusia 31 tahun itu terbilang tampil oke bersama klub lamanya tersebut. Terbaru, Bale sukses mencatatkan hat-trick saat Spurs kalahkan Sheffield United dengan skor 4-0 pada lanjutan Liga Premier Inggris akhir pekan lalu. Menilik statistik, pemain asal Wales itu mencatatkan 9 gol dan 2 assist hanya dalam 8 laga sebagai starter di EPL. Saat ini Gareth Bale adalah pemain Tottenham. Dia bermain di sana dan kita lihat apa yang akan terjadi musim depan, ucap Zidane. Zidane dan Bale memiliki hubungan yang buruk nyaris terjadi sepanjang musim lalu. Nama terakhir dibekukan dan tidak lagi masuk dalam proyek sang pelatih. Adapun kontrak Bale bersama Real Madrid masih tersisa hingga Juni 2022. Gaji selangit pemain berusia 31 tahun itu pun bikin pihak Real Madrid kesulitan mencari klub peminat, apalagi dalam kondisi krisis pasca pandemi. Tercatat, Bale menjadi penerima gaji tertinggi kedua di Madrid setelah Eden Hazard, yakni sebesar 350.000 pound.